Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eng Sarusyadi dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu mata kuliah pemrograman berbasis website. Di sini pada tugas satu ini diminta untuk membuat aplikasi sederhana tentang pemesanan bahan ajar pada universitas terbuka. Tugas ini fokus pada proses pembuatan front end atau tampilan biasa. Pada tugas website ini diminta untuk membuat pertama halaman login dengan mengirimkan email dan password, kemudian tekan tombol login. Jika terdapat kesalahan pada masukkan email password yang dimasukkan, maka akan muncul pop-up atau peringatan bahwa email tersebut dimasukkan salah atau kurang sesuai. Kemudian terdapat tombol password dan daftar yang akan dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up seperti contoh yang telah diberikan. Dan kemudian yang kedua, buat halaman dashboard menu yang berisi menu untuk menuju ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan. Ini bentuknya drop down yang berisi untuk menu monitoring progress order bahan ajar dan rekap bahan ajar. Kemudian ada menu history transaksi bahan ajar. Kemudian dalam menu dashboard ini muncul sebuah greeting berdasarkan waktu local time pagi, siang, atau sore sesuai user loggingnya, seperti contoh berikut. Kemudian yang ketiga adalah dashboard menu. Dashboard menu ini sebenarnya untuk melacak ordernya ya, melacak order dengan input nomor ordernya. Kemudian ketika datanya sudah sesuai dengan nomor order, akan muncul atau akan menampilkan sebuah data, yaitu nama mahasiswa, status pengiriman, dengan progress bar, warna, tabel atau list sesuai dengan yang saya buat nanti. Kemudian data ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Dan seperti contoh berikut ini, ada form memasukkan nomor ordernya atau billing. Kemudian ketika sudah diklik lacak dan sesuai datanya, akan muncul data pemesanan berikut. Kemudian informasi stok bahan ajar menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js. Data.js di variabel konstruktor data bahan ajar. Ini sudah saya download dan ini akan saya buat ditambahkan pada script JavaScript nanti. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan file stok baru menggunakan JavaScript seperti contoh berikut. Nah, dari sini saya sudah membuat dan seperti ini hasilnya. Di sini saya buat ketika user menuju website yang menuju domain websitenya, maka akan disambut pada halaman pertama ini, yaitu landing page-nya, berisi tentang apa sih aplikasi Sita itu, yaitu sistem informasi teras dan transaksi bahan ajar. Informasi ini sesuai dengan jurnal yang akan diberikan pada referensi soal berikut, soal yang tadi. Kemudian ada informasi fitur utama pada sistem tersebut, yaitu informasi stok, transaksi pengiriman, laporan lengkap, dan histori transaksi. Kemudian ada bahan ajar atau galeri bahan ajar. Apa aja sih buku yang telah disediakan di sistem Sita ini? Nah, sebagai contoh, di sini ada pengaturan komunikasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, mikrobiologi, dan perkembangan, dan konsep dasar pengembangan usia dini atau konsep dasar PAUD. Kemudian ada foto di sini di tahun 2005 dan dibuat oleh saya sendiri. Pada header ini terdapat menu, yaitu beranda ketika langsung menuju ke karting ini, dan fitur. Kemudian galeri buku, dia akan menuju langsung ke galeri buku. Begitupun dengan fitur, dia akan menuju ke informasi fitur apa yang ada di sistem ini, dan beranda menuju ke halaman awal tadi. Baik, langsung saja kita praktekkan untuk langsung login ke aplikasi. Di halaman login ini saya masukkan logo Universitas Terbuka dan
informasi tentang apa sih aplikasi Sita itu, dan pada login ini yang dibutuhkan adalah email dan password untuk melakukan login. Kemudian sesuai dengan perintah tadi soal tadi, ketika diklik perintah password, maka akan muncul sebuah pop-up atau modal yang berisikan masukkan email untuk mereset password. Jadi ketika sudah dimasukkan email tersebut akan masuk pada pesan masuk di email masing-masing mahasiswa untuk melakukan reset password. Kemudian ketika diklik belum daftar atau mau daftar akun di sini, maka akan muncul form pendaftaran berikut. Ini sebagai contoh saya buat dengan sederhana. Kemudian ketika sudah mulai akun, bisa login di sini. Di sini saya akan menggunakan akun pada data dummy pada script JavaScript. Pada data pengguna di sini ada 6 data, dan di sini akan menggunakan user yang telah dibuat di sini. Ketika masuk, maka akan langsung ke dashboard di sini dan akan muncul greetingnya sesuai dengan jam yang atau pukul yang saya buat login, yaitu di sini menunjukkan pukul 16.16. Maka sudah masuk jam sore, akhirnya langsung muncul greeting sesuai dengan jam yang pada sistem di sini, yaitu selamat sore. Kemudian disambung dengan 6 sore di sini. Pada header dashboard ini terdapat menu dashboard, mengacak order, informasi stok, dan dropdown laporan yang berisi monitor order dan rekap bahan acak. Baik, di sini langsung saja kita perhatikan untuk lacak order. Saya akan masukkan kode order atau billing yang telah saya buat ditambahkan di data dummy tadi. Kemudian klik lacak, maka akan muncul data pengiriman berikut yang berisi nama mahasiswa, status selesai, status pengiriman, dan ekspedisi yang dipilih. Di sini muncul saya buat untuk data yang telah selesai diantar menggunakan ekspedisi pos Indonesia. Kemudian pada detail pengiriman terdapat sebuah data perjalanan yang perjalanan pada buku tersebut. Jadi pada pemesanan pertama tanggal 26 Agustus 2025 pukul 9, kemudian sampai atau paket yang saya terima itu pada tanggal 31 Agustus 2025 pukul 13.40. Kemudian pada menu berikutnya yaitu menu informasi stok. Di menu ini terdapat informasi stok atau opname pada bahan ajar yang tersedia di database maupun di fisiknya. Di sini ada kode lokasi, tabel data barang, data bukunya, berisi kolom kode lokasi, kode barang, nama barangnya dan jenis, edisi bukunya keberapa, kemudian stok bahan ajarnya. Di sini bisa langsung untuk menambahkan data, atau misalkan mau menambahkan data baru, itu langsung memasukkan di kode form sesuai dengan data yang ada pada atau kolom di tabel ini. Saya akan buat contoh memasukkan buku pemrograman berbasis web.
kemudian jenisnya BMP edisi ketiga, stoknya 500. Kemudian klik simpan. Ketika data tersimpan, data akan langsung nambah di tabel bahan ajar. Nah, ketika data berhasil atau tidak sesuai, maka langsung menambahkan pada data tabel data stok informasi bahan ajar di sini. Jadi yang tadi saya masukkan adalah ini, berbasis web, edisinya ini, dan jumlahnya 500. Baik. Kemudian pada laporan monitoring progress. Pada monitoring progress ini akan saya masuk data, yaitu nomor ordernya, nama pemesan, daftar barang yang dipesan, dan detail status pengiriman di sini. Nah, dari sini informasi cukup lengkap. Jadi order mana saja dan siapa yang pesan, kemudian status terakhir dalam perjalanan paket tersebut. Jadi akan memudahkan para admin untuk melacak, misalkan ada aduan dari mahasiswa, misalkan sudah dipesan berminggu-minggu tapi belum nyampe, nanti akan muncul di sini. Dan misalkan ada problem di perjalanan, kita langsung ngecek nomor order ini di ekspedisi yang telah bekerjasama dengan UD. Kemudian pada menu laporan kita akan buka menu rekap bahan ajar. Nah, di rekap bahan ajar ini akan muncul tabel berisi kode barang, nama barang, dan total bahan ajar yang telah dipesan. Sebagai contoh, ASIP 4301 tentang pengetahuan komunikasi yang telah dipesan yaitu 152, dan manajemen keuangan 300 dan berikutnya. Kemudian untuk scriptingnya di sini saya buat satu halaman, satu file HTML, tapi bisa untuk beberapa menu untuk memudahkan saya dalam mendesain front end pada aplikasi Stack. Di sini saya menggunakan CSS eksternal dan internal dan inline, langsung nyambung di semua script di sini. Untuk pertama pada menu halaman utamanya, yaitu landing page-nya. Di sini seperti ini yang seperti pada header ini kan berisi folder menu, beranda, fitur, galeri buku, dan seterusnya. Di sini saya masukkan di sini yaitu sebuah link untuk menuju pada section sesuai dengan yang telah tentukan, yaitu untuk link home, fitur, galeri. Nah, ketika nanti di link tersebut ditekan, maka akan langsung meloncat pada section sesuai dengan ID yang telah diberikan. Seperti contoh home, ketika diklik beranda, maka akan langsung muncul sebuah informasi ataupun sectionnya sesuai dengan yang ID diberikan. Contoh di sini adalah di bagian ini, ketika diklik beranda langsung muncul informasi aplikasinya. Kemudian ketika klik fitur, maka akan muncul section fitur yang telah saya tentukan di sini, yang menunjukkan fitur utama pada sistem tersebut, yaitu untuk informasi stok, lacak pengiriman, laporan lengkap, dan histori transaksi seperti berikut. Nah, di sini akan muncul sebuah sectionnya berisi informasi stok atau lacak pengiriman. Di sini saya menggunakan grid untuk informasi stok di sini, informasi menu di sini, fiturnya. Kemudian pada menu galeri buku akan muncul langsung di landing page-nya berisi tentang galeri buku apa saja yang tersedia, seperti yang codingan di sini. Ketika diklik galeri buku akan muncul langsung di ID galeri berikut, dan muncul gambar-gambar yang telah disediakan pada data dummy. Kemudian di footernya secara simpel buat seperti ini,
Dan kemudian ketika user sudah mengetahui apa saja itu yang ada di dalam aplikasi tersebut, ketika mau melaksanakan pemesanan maka mereka harus login. Di halaman login ini saya buat seperti ini. Di login page ini mau login yang saya buat daripada script.js tadi nanti. Kemudian form login, nanti di sini berisi logo dan penjelasan sistemnya, kemudian masukkan email, password. Kemudian ketika sudah masuk ini klik login. Kemudian ketika login ada selesai, maka langsung menuju ke dashboard. Pada dashboard ini berisi menu yang sudah saya perhatikan tadi, yaitu menu dashboard, menu launcher, dan menu stop. Kemudian ada menu laporan, drop down, berisi monitoring dan rekap bahan ajar. Pada header dashboard berisi greeting message atau ucapan ketika login masuk sesuai dengan pukul atau sesuai dengan jam server. Kemudian di isian dashboard atau main kontennya berisi atau carding atau grid tadi tentang menu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, dan histori transaksi. Kemudian ketika user melakukan melacak order, dia harus masukkan menginputkan nomor ordernya di sini, kemudian klik lacak menggunakan button lacak ini, dan ID lacak buttonnya ini langsung menuju ke script di JavaScript nanti. Jadi hasil lacak memunculkan nama ini semua, data perjalanan, dan hal bahan ajar seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan DOM JavaScript, yaitu saya menyambungkan di folder JS, kemudian nama file script JavaScript-nya. Nah, di sini adalah data dummy serta codingan JavaScript yang saya sambungkan pada Windows HTML ini. Nah, di sini ada data pengguna, variabel data bahan ajar, variabel data tracking, dan data rekap. Ini nyambung pada menu rekapitulasi bahan ajar. Di sini dan ini adalah untuk selektor halamannya. Berisi, jadi ketika nanti diklik sesuai dengan ID yang telah saya buat di sini pada di sini, kemudian akan muncul sesuai dengan menu yang disesuaikan di sini. Untuk login main app, yaitu seperti di sini tadi. ID main app, terus error ini untuk modal password, daftar, dan tutup. Kemudian selektor login seperti ini, selektor laporan berisi monitoring tabel body yang nambah data di sini. Kemudian ada rekap tabel body dan tabel body. Ini variabel untuk menyambungkan pada data dinamisnya. Seperti contoh di sini. Nah, ini untuk tabel tag body atau untuk membuat sebuah tabel dari data tersebut.
Nah, ini adalah script untuk buat greetingnya. Jadi ketika user masuk lebih jam 4 atau kurang dari jam jam 4 pagi atau kurang dari jam 11 siang, maka dia akan mengucapkan selamat pagi. Kemudian ketika user login lebih dari jam 11 sampai dengan kurang dari jam 3 sore, maka akan muncul selamat siang. Kemudian apabila user masuk lebih dari jam 15 sore sampai dengan kurang dari jam 11 sore, jam 19 malam, maka akan muncul selamat malam. Dan ketika lebih dari jam 11 malam akan muncul selamat malam. Seperti ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.